Oke guys, ketemu lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menambah VRAM pada laptop atau komputer kalian, terutama menggunakan VGA Intel HD ya guys ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang laptop Lenovo T410. Nah, laptop yang saya gunakan ini menggunakan Intel HD versi lama, jadi VRAM-nya cuma 64 MB. Kita cek dulu ya. Klik start, terus ketikkan run. Tulis saja dxdiax. Nah, ini dxdiax. Bisa kalian lihat speknya masih sama, Lenovo Core i5 4 CPU. Sebenarnya ini 2 core 4 thread. Di bagian display ini 64 MB untuk VRAM-nya. Jadi akan kita modifikasi atau kita akali VRAM-nya menjadi pokoknya di atas ini guys ya. Sebelumnya kalian bisa buka Google Chrome dan masuk ke blognya Dukun Tekno. Di sini nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Nah, di sini ada beberapa link sesuai kategori atau VGA kalian ya. Saya sudah download pakai ini guys, Quantic 2. Ini sesuai dengan prosesor atau VGA Intel HD yang ada di Lenovo T410. Nah, sebelum kalian install, kalau kalian sudah mendownload, ada langkah-langkahnya seperti ini. Jadi nggak bisa langsung untuk diinstal, tapi kalian harus mengikuti perintah-perintah yang ada di sini ya. Oke, pertama kalian setelah mendownload, buka CMD kalian, klik start, terus CMD. Nah, pilih yang run as administrator. Nah, setelah itu kalian bisa copy paste di bawah ini, pastekan di CMD, klik enter aja. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, complete atau successful, kalian copy lagi yang untuk nomor 4 ini, kalian pastekan lagi di sini di CMD, klik enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian restart dulu laptop atau PC kalian. Oke, setelah kalian restart lagi laptop atau komputer kalian, kita akan cek apakah berubah atau tidak di bagian VRAM-nya. Seperti biasa, klik start, terus ketikkan run, atau kalian bisa pakai tombol kombinasi Windows R gitu. Ketikkan dxdiax, oke, enter. Jika laptop atau komputer kalian di bagian prosesor berubah seperti ini, NA ini, gak usah khawatir, karena ini hanya sistem membaca agak error ya. Oke, masuk ke display dan bisa kalian lihat sendiri bahwa VRAM-nya bertambah 2 kali lipat, yaitu 128 MB. Tapi perlu kalian tahu bahwa setiap seri Intel HD itu berbeda-beda. Kalau kalian lihat di internet, ada yang sampai 1 GB, sampai 512, atau bahkan sampai 2 GB. Itu tergantung dari tipe Intel HD-nya. Semakin terbaru, mungkin VRAM-nya akan semakin bagus juga. Berhubung ini prosesor lama, jadi untuk Intel HD-nya juga versi lama, tapi setidaknya lumayan, dari 64 MB jadi 128 MB. Oke, untuk langkah terakhir, kalian bisa menghapus atau menghilangkan tulisan test mode ini menggunakan langkah yang terakhir ya guys ya. Walaupun kalian juga kalau tidak terganggu dengan tulisan test mode, ya tidak apa-apa jika tidak mau menghilangkannya.
Nah, untuk cara menghilangkannya, kalian seperti tadi buka CMD, Windows CMD, kalian pilih yang run as administrator. Setelah itu kalian cukup copy paste yang kode pertama ini ya, pastekan di CMD, enter. Kalau muncul seperti ini, jadi dia berhasil. Dan ini ya, untuk menghilangkan tulisan test mode. Paste dan enter. Oke, setelah sudah, kalian restart lagi. Nah, setelah kalian restart, akan hilang tulisan test mode yang ada pada desktop kalian bagian kanan bawah. Oke, kita sekali lagi tes apakah VRAM-nya masih berubah atau masih tetap 128 MB atau berubah kembali ke 64 MB. Sudah sedia, klik OK. Masuk ke display. Nah, VRAM-nya tetap 128 MB, dia tidak kembali ke 64 MB. Nah, yang perlu kalian ingat dan yang perlu kalian harus lakukan yaitu kalian tidak boleh mengupdate Windows kalian ya, karena nanti kalau kalian menggunakan update otomatis, drivernya akan terinstall ke versi terbaru dan itu akan kembali ke versi lama ya guys ya. Di bagian ini ya guys ya, bagian Windows ini untuk Windows 11, bagian setting. Nah, di sini ada yang namanya Windows Update. Nah, kalian perlu untuk menonaktifkan atau intinya kalian nggak boleh update guys, karena kita tidak bisa memilih VGA itu otomatis update atau tidak. Intinya yang perlu kalian lakukan yaitu jangan mengupdate Windows kalian agar VRAM-nya tetap sama seperti itu. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Seperti biasa, bagi yang baru masuk ke video ini atau channel ini, kalian jangan lupa untuk subscribe. Jika bermanfaat, kalian bisa share konten atau video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.